Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 65. Selamat pagi teman semua, selamat hari Minggu. Bagaimana? Apa aktivitasnya hari ini? Semoga lancar ya, dan bisa bersenang-senang tanpa ada masalah. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 65. Tuh kan bener, siapa sih iseng banget? Hanin menggerutu kesal, ponselnya yang jatuh bahkan ditendang hingga membentur dinding. Ia tidak suka jika ditakut-takuti seperti ini. Hanin berlari masuk ke dalam kamar dan mengetuk pintu kamar mandi. Melihat gambar seram membuatnya enggan, meski hanya duduk seorang diri di ruang tengah. Semenjak hamil malah jadi penakut. Mas, masih lama nggak? Kenapa? Cepetan dong. Itu ada kamar mandi satunya. Aku nggak pengen buang air. Kamu cepetan mandinya. Karena Hanin terus memanggil dan mengetuk pintu, akhirnya Bian dengan cepat menyelesaikan acara mandinya. Ia keluar hanya mengenakan handuk yang menggantung di pinggangnya. Hanin langsung berhambur memeluk Bian, membuat lelaki itu terdorong ke belakang. Hei, kamu kenapa? Aku takut, cicit Hanin. Kening Bian sampai mengeringit heran, padahal tadi masih hangat dalam ingatannya. Hanin mentertawakan Bian yang kejedot pintu. Duduk yuk. Bian menuntun Hanin ke arah ranjang. Wanita itu bahkan enggan melepaskan pelukannya. Ada yang ngirim foto hantu ke aku, ujarnya dengan suara lirih. Bian yang ingin ketawa sebisa mungkin ditahan. Jangan sampai Hanin marah karena tersinggung ditertawakan. Ia hanya bisa menenangkan Hanin sambil memeluk wanita itu. Aku mau pakai baju dulu, dingin. Pakai selimut aja kalau dingin. Ada untung dan tidaknya juga Hanin seperti ini. Untungnya karena Bian bisa bermesraan dengan Hanin tanpa harus ada drama dulu. Tapi tidak untungnya ia sama sekali tidak bisa bergerak, hanya sekedar untuk mengambil baju di lemari. Sengaja ya memancing-mancing, selidik Bian. Apa sih, orang lagi takut juga. Ingat ya, kita belum ke dokter. Bian menghela napas lesuh. Apa yang dikatakan Hanin memang benar. Sebelum memeriksa langsung ke rumah sakit, lebih baik jangan dulu melakukannya. Karena kemarin Mami Safa hanya melakukan pemeriksaan biasa saja. Ayo pindah. Kening Hanin berkerut. Kemana? Ke tengah. Aku dingin loh ini. Asli. Kamu nggak bolehin aku cuman ke lemari doang. Terus geser sedikit juga nggak mau. Ya udah naik. Siapa yang tadi ingin direpotkan? Sekarang ia malah menggerutu kesal karena Hanin yang tidak mau lepas darinya. Jika besok masih seperti ini, bahaya. Bisa-bisa Bian tidak akan bebas bergerak. Baru memikirkannya saja sudah membuatnya meringis. Fikra nggak ikut makan. Mami Safa menatap menantunya yang datang seorang diri. Setelah tadi mengatakan akan memanggil Fikra. Masih belum lapar katanya Mi. Kebiasaan. Mami Safa berdiri. Dengan gerak cepat membuat kursi berderit. Ia melangkah menuju kamar Fikra. Memang bukan salah jika meminta pengantin baru itu untuk tetap tinggal. Karena Fikra yang masih seperti anak kecil. Lagaknya saja macam bad boy, tapi itu hanya penampilan luar saja. Fikra, Mami Safa memanggil sambil mengetuk pintu kamar Fikra. Apa Mi? Mendengar sautan dari dalam, Mami Safa langsung mendorong pintu. Ia melihat Fikra yang sedang fokus dengan layar ponselnya. Apalagi yang dilakukannya kalau bukan bermain game? Mata Mami Safa menyipit kala menangkap lebam di sudut mata putranya. Kamu berantem? Iya, enggak, aku lagi main Mi. Nanti aja ngobrolnya.
Motor kamu emang seharusnya udah iya, Dengan kesal, Fikra menghentikan keasikannya. Kenapa harus berantem segala? Fikra mengeringit. Siapa yang berantem sih, Mih? Mami lihat ini. Ia menunjuk ke arah lebam itu. Ini tuh ketimpaan HP, Mih. Kalau nggak percaya, tanya aja sama menantu Mami. Sambungnya. Udah ribuan kali Mami bilang, nggak boleh main HP sambil tiduran. Nggak pernah denger sih. Ayo ikut makan malam. Mau bilang lagi nggak lapar? Mami Safa memperhatikan raut wajah Fikra. Iya, aku makan. Dengan malas, Fikra berdiri. Mami Safa menyentuh kedua sisi pundak Fikra. Dengerin Mami, kamu itu sekarang sudah beristri. Jadi kurangi sikap kekanak-kanakannya. Kamu harus ambil sikap di depan istri kamu sendiri. Kamu itu pemimpin. Bukan lagi bawa diri kamu sendiri, tapi ada rumah Isa di belakang kamu. Pelan-pelan aja perbaiki kelakuan kamu. Kalau ada niat, pasti gampang kok. Kamu cuma males aja. Lagian, Mami, aku belum siap nikah. Kok udah ditodong terus? Lah, yang kemarin minta langsung nikah siapa? Kamu kan? Kenapa jadi salah Mami? Fikra menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Memang ia yang menginginkan menikah saat itu juga. Tapi memang itu terjadi karena terpengaruh oleh bayangan Kiana yang membuat Fikra tidak pernah tenang. Belajar dewasa. Jangan bersikap seenaknya dan membuat room gak nyaman. Sebelum kamu bisa mengendalikan diri kamu sendiri, kamu masih akan tetap tinggal di sini. Mami akan tetap awasin kamu. Aku bukan anak kecil, Mih. Fikra menggerutu kesal. Tapi kelakuan kamu itu kayak bocil. Ayo, Papa sama Rum udah nunggu. Mami Safa menarik tangan Fikra keluar dari kamar. Ia harus dibujuk, bahkan dipaksa lebih dulu. Persis seperti anak-anak, bukan? Bian terbangun lebih dulu. Ia melirik jam yang berada di atas nakas. Lelaki itu bergegas untuk ke kamar mandi sebelum Hanin bangun dan menahannya lagi untuk bergerak. Ia bahkan masih mengenakan handuk yang semalaman dipakainya. Makan malam saja Bian lewatkan karena Hanin tidak mau lepas. Saat selesai mandi, Hanin masih terlelap, jadi Bian bebas untuk bergerak. Ia bahkan tidak tahu kenapa istrinya malah takut seperti ini. Saat mengingat perkataan Hanin soal nomor asing yang mengirimkan foto hantu, Bian langsung keluar dari kamar mencari keberadaan ponsel sang istri. Jangan-jangan dilempar lagi nih HP. Gumam Bian melihat ponsel itu tergeletak di lantai. Ia langsung mengambil dan melihat apa yang dilihat Hanin tadi malam. Saat menemukannya, Bian buru-buru menghapus agar Hanin tidak melihatnya lagi. Ia tidak menyangka jika ibu hamil akan begitu sensitif seperti ini. Padahal menurutnya yang takut hantu pun ini tidak menakutkan. Sedangkan Hanin yang katanya pemberani malah takut hanya melihat gambar. Mas, Bian terhenyak mendengar teriakan Hanin. Ia bergegas berlari menuju kamar. Ada apa sayang? Kenapa kamu ninggalin aku? Tanyanya sambil menangis. Alamat, bakal jadi babysitter kalau gini caranya. Batin Bian. Aku keluar sebentar tadi, gak kemana-mana kok. Bian mengelus lembut punggung Hanin. Jangan pergi. Enggak, nanti aku paling ke kantor aja kok. Ikut. Sebelah alis Bian terangkat. Yakin mau ikut ke kantor? Nanti kamu bosan lagi di sana. Aku nggak boleh ikut. Hanin melepaskan pelukannya dari Bian, menatap lelaki itu dengan berkaca-kaca. Ya udah, aku pulang aja ke rumah ibu. Jangan. Siapa bilang kamu nggak boleh ikut? Boleh kok. Sekarang mandi dulu. Kita sarapan terus berangkat ya. Hanin mengangguk lalu turun dari ranjang dan melangkah ke kamar mandi. Di ambang pintu ia berbalik. Jangan kemana-mana. Pintunya aku buka. Aku takut. Bian melongo mendengar itu. Ini sama saja dengan menyiksa batin. Bian merana. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih teman-teman masih mengikuti novel ini. Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar
tentang cerita pada episode kali ini. Jangan lupa juga like dan subscribe. Kita berjumpa di bab 66. Bye.